Halo guys, Rekan di sini. Di video kali ini Rekan channel akan membahas tentang keyboard. Papan ketik alias keyboard adalah sarana input yang sudah menjadi bagian dari penggunaan jet-jet sehari-hari. Semua keyboard, baik yang ditampilkan di layar smartphone ataupun berupa perangkat keras di komputer, menggunakan susunan atau layout huruf yang dijuluki QWERTY. Disebut demikian karena huruf Q, W, E, T, Y adalah deretan huruf pertama paling kiri atas dari susunan keyboard tersebut. Kenapa tidak mengikuti urutan standar huruf alfabet seperti A, B, C, D, E, F? Akan kita bahas setelah intro berikut. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu ke masa lalu, ke masa-masa awal penggunaan tombol huruf di mesin ketik manual. Berawal dari mesin tik, susunan huruf di mesin tik awalnya berurutan sesuai dengan abjad atau alfabet. Namun, ini kerap menimbulkan masalah mesin tik macet karena operatornya terlalu cepat dalam pengetikan. Ketika dua tut mesin dipencet secara bersamaan, dalam waktu hampir bersamaan, bagian hammer alias batang yang berfungsi mencetak huruf di kertas bisa saling bertumpuk sehingga tak bisa bergerak. Kendala mesin tik macet karena operatornya mengetik terlalu cepat. Ini kemudian mendorong Christopher Soles bereksperimen selama bertahun-tahun demi mencari solusi yang tepat. Sekitar tahun 1860-an, Soles dan kawan-kawannya mengajukan sebuah paten yang mendeskripsikan bagaimana tut bersusunan QWERTY bisa mengurangi kerusakan mesin tik, namun tidak mengurangi efisiensi pengetikan. Paten yang berjuluk Soles and Giddens Typewriter tersebut didaftarkan ke kantor paten Amerika Serikat atau USPTO dan disetujui pada 23 Juni 1898. Sebelum dijadikan paten, susunan yang dirancang Soles sebenarnya adalah QW.TY, di mana huruf R masih diisi dengan karakter titik. Namun sebelum mendaftarkan patennya, dua pengganti titik dengan huruf R sehingga menjadi QWERTY. Belum diketahui apa alasan Soles melakukan itu. Namun keputusan yang mengganti karakter disinyalir berhubungan dengan teori biogram frekuensi. Sederhananya, teori ini menyebutkan bahwa tuts karakter pada keyboard harus diacak agar sejumlah pasangan dua huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris, misalnya TH, ST, hingga H, tidak diletakkan saling berdekatan. Dengan demikian, penumpukan batang hammer pada mesin tik tadi tidak akan sering terjadi, meski operator mengetik dengan cepat. Tidak dijelaskan apakah teori ini akurat atau tidak, sebab ini bisa dengan mudah dibantah lantaran Soles memposisikan dua karakter R, E, R bersebelahan, meski keduanya sering digunakan dalam bahasa Inggris. Selain persoalan di atas, tugas telegraf profesional yang bertugas mentransmisikan kode Morse dengan mesin tik juga menyarankan agar huruf S, Z, dan E diletakkan berdekatan untuk membuat proses transkrip menjadi lebih efisien.
Muncul dalam produk komersil pada 1872, Soles memutuskan untuk menjual desain QWERTY yang dipatenkan tadi ke perusahaan typewriter Densmore and Yost. Vendor ini lantas menjual lisensi produk ke perusahaan perakit senjata mesin, mesin jahit, dan mesin tik, Remington and Sons. Pada 1973, Remington menuangkan gagasan Soles lewat sebuah produk mesin tik QWERTY pertama, yakni Remington nomor 1, disusul dengan suksesornya Remington nomor 2 yang dibekali dengan tombol shift pada 1878. Seiring waktu, mesin tik Remington makin banyak diadopsi di Amerika Serikat. Jumlah pengirimannya pada 1890 mencapai 100 unit. Selain Remington, ada 4 vendor mesin tik yang populer kala itu, mencakup Calligraph, Yost, Densmore, dan Smith Premier pada 1893. 5 perusahaan tersebut merger dan membuat perusahaan baru dengan nama Union Typewriter Company. Kelima perusahaan ini sepakat untuk mengadopsi layout QWERTY untuk produk-produk besutannya di masa. Beralih ke era modern, kemajuan teknologi membuat standar keyboard QWERTY diadopsi oleh mesin yang lebih canggih. Di samping mesin tik, susunan papan ketik yang digadang Soles ini pertama kali muncul di berbagai perangkat mesin pencetak atau printer, jarak jauh, atau teletype atau teleprinter sekitar tahun 1900-an. Pada 1930-an, keyboard QWERTY juga dalam sebuah perangkat yang memadukan fitur teleprinter dan telegraf, disusul dengan kemunculannya di berbagai perangkat komputer generasi awal pada 1940-an. Pada tahun 1960-an, layout papan ketik QWERTY mulai digunakan untuk mengirim komen ke komputer melalui teknologi visual yang bernama Video Display Terminal. Karena keyboard bisa mengirimkan input ke layar secara digital, teknologi PDT dikembangkan sedemikian rupa dan marak dipakai di berbagai perangkat elektronik, terutama komputer di era 1970 sampai 1980-an. Sekitar 1990-an, keyboard QWERTY mulai diadopsi di perangkat portabel yang mudah dibawa-bawa. Salah satunya adalah Personal Data Assistant atau yang sering disebut dahulu PDA atau PDA. Dari sini, layout papan ketik QWERTY terus diadopsi oleh sejumlah komputer, laptop, dan smartphone masa kini. Di ponsel, keyboard tersebut menjadi layout bawaan yang bisa digunakan untuk input berbagai macam teks. Meskipun memiliki susunan huruf yang sama, ada sejumlah perbedaan pada keyboard QWERTY orisinal yang dipatenkan Soles dengan keyboard QWERTY masa kini. Apabila kita melihat gambar ini, keyboard QWERTY Soles tak memiliki angka 0 dan 1. Kemudian huruf X dan C juga diposisikan terbalik. Selain itu, huruf M juga diletakkan di sebelah huruf L, bukan huruf M seperti keyboard modern. Bukan hanya QWERTY, meski terlihat modern dan banyak diadopsi, keyboard QWERTY ternyata tidak sendirian. Pada 1930-an, seorang psikolog bernama Auguste Dvorak memperkenalkan sebuah alternatif layout papan ketik baru yang dijuluki Dvorak. Keyboard ini disusun sedemikian rupa agar jari-jari pengguna bisa dengan mudah menjangkau huruf yang sering digunakan, seperti berbagai huruf vokal A, T, U, E, dan O. Berbagai karakter ini dideretkan di baris tengah keyboard atau biasa disebut area home key. Menurut riset yang dilakukan oleh Dvorak sendiri, susunan keyboard ini bisa membantu pengguna mengetik lebih efisien.
Selain Dvorak, ada pula susunan papan ketik yang bernama QWERTZ hingga AZERTY. Keyboard QWERTZ yang lumrah dipakai di Jerman memindahkan posisi huruf Z ke huruf C. Kemudian papan ketik AZERTY yang biasa dipakai di Prancis memindahkan huruf A dan Z ke atas menggantikan posisi Q dan W. Layout keyboard Dvorak, QWERTZ hingga AZERTY tampaknya belum bisa mengalahkan popularitas QWERTY sampai sekarang ini, kecuali di negaranya masing-masing. Jadi, itulah alasan mengapa keyboard dinamakan dengan keyboard QWERTY. Oke, itulah dia tadi pembahasan tentang mengapa keyboard disebut dengan keyboard QWERTY. Semoga ada manfaatnya. Silakan ketikkan kritik dan saran di kolom komentar. Bagi yang belum klik subscribe, silakan ketik subscribe, like, komen, dan share. Dan selalu aktifkan lonceng notifikasi agar selalu tahu info terbaru tentang channel ini. Terima kasih.